Dewa medis terkuat. Bab 675. Perkataan Xiao Chen membuat semua orang ketakutan, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani melawan sama sekali. Semua orang saling memandang, terbatuk pelan, dan tersenyum lagi. Tuan Xiao, Anda bercanda. Karena Anda telah setuju untuk datang ke perundingan damai, saya rasa Anda tidak akan sengaja mempermalukan kami. Bagaimana dengan ini? Silakan bicara. Apa yang Anda inginkan? Selama galaksi kami dapat memberi Anda, kami pasti akan memberikannya kepada Anda, tanpa alasan apapun. Xiao Chen mencibir. Apa yang kau katakan itu konyol. Kau hanya bisa memberiku apa yang bisa kau berikan padaku, dan jika kau tidak bisa memberiku sesuatu, maka jangan berikan padaku. Apalagi yang perlu dibicarakan. Semua orang menyentuh hidung mereka dan tersenyum canggung. Xiao Chen kemudian berbicara lagi. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Serahkan Yun Li. Selain itu, bayar 100 triliun kristal roh kelas atas sebagai kompensasi. Dan aku akan mundur. Semua orang menghela napas lega, dan langsung tertawa. Syarat ini tidak sulit bagi kami. Saya rasa Tuan Matahari kami akan dengan senang hati menyetujuinya. Bagaimana kalau begini? Kita akan segera menghubungi kuil dan meminta petunjuk dari Tuan kita. Jika Tuan kita mengangguk setuju, kita bisa menandatangani perjanjian itu. Tidak masalah, silakan. Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh, membuat semua orang bernapas lega. Kisah dan rekan-rekannya kembali ke kapal Linghu. Seorang pelayan dengan cepat menyerahkan sepotong informasi. Tuanku, setengah jam yang lalu, 7 pasukan galaksi alter secara bertahap berkumpul di dekat bintang Tianxi. Diperkirakan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka akan dapat berkumpul dan mengepung bintang Tianxi. Kisah mendengus dingin. Bajingan-bajingan ini sangat cepat. Di permukaan, mereka tidak mematuhi kita. Namun di balik layar, mereka melakukan hal-hal yang sangat tercela. Tuanku, bagaimana kalau membiarkanku memimpin yang lain untuk menghancurkan mereka dan memberitahu mereka betapa kuatnya kita? Xiao Chen berkata tanpa ekspresi. Jangan khawatir, biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Saat ini, yang terpenting adalah menemukan Yun Li terlebih dahulu. Jangan sampai mereka putus asa dan menyakiti Yun Li. Saat itu tiba, kita akan benar-benar menyesalinya. Di mata Xiao Chen, galaksi alter benar-benar rentan, dan Xiao Chen tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, Yun Li masih berada di tangan mereka, yang merupakan kekhawatiran bagi Xiao Chen. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Yun Li? Melapor kepada Tuan, kami telah menyuap dan memaksa puluhan tuan dari galaksi Niulam untuk mengonfirmasi lokasi tempat Kaisar kedua bersembunyi. Para Kaisar Dewa juga telah memimpin pasukan mereka ke sana. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, pertempuran bisa berakhir dalam waktu setengah jam. Xiao Chen mengusap pelipisnya dan berkata dengan tenang. Sampaikan perintahku. Pasukan akan mendekat sejauh 1 juta mil dan memberikan perlindungan bagi Po Jun dan yang lainnya agar tidak ketahuan. Juga, beritahu mereka bahwa begitu mereka berhasil, mereka akan langsung mundur ke pasukan utama untuk berkumpul. Mereka tidak perlu ikut campur di sini. Ya, sudut mulut Kisah sedikit terangkat. Orang-orang alter mengira tipuan mereka akan berhasil. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa kami telah menggunakan tipu daya untuk melarikan diri. Jangan ceroboh. Sebelum kita bisa melarikan diri dari alter dengan aman, kita harus berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Ya. Di sisi lain, 3 Kaisar Dewa Galaksi Alter juga mengangkat bibir mereka dengan ekspresi puas di wajah mereka. Aku tidak menyangka Xiao Chen begitu mudah dibodohi. Kupikir dia sangat pintar. Sepertinya dia memang begitu. Sebenarnya, Xiao Chen tidak bodoh, tapi dia terlalu sombong. Ini adalah kekurangan terbesarnya dan juga kesalahan terbesarnya. Lupakan saja dia. Biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk menghadapinya setelah pasukan kita berkumpul. Benar sekali. Bajingan ini berani memaksa kita membunuh orang-orang kita di depan kita. Dia pantas mati. Hehe. Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat ekspresinya nanti. Seperti apa ekspresinya saat dia tahu bahwa Yun Li tidak mungkin membalasnya. Semua orang terus menggodanya. Seolah-olah Xiao Chen ditakdirkan untuk kalah. Tetapi, tidak seorang pun tahu bahwa pada saat ini, beberapa legiun besar diam-diam turun ke beberapa planet alter. Feng Huoxing, salah satu dari 5 planet teratas di galaksi alter. Inilah wilayah kekuasaan Kaisar Dewa Angin dan Api. Namun,
Kaisar Dewa Angin dan Api telah dipanggil ke pasukan alter. Termasuk pasukan elit di Feng Huo Star, pada dasarnya semuanya ditarik. Pada saat ini, hanya orang tua, lemah, sakit, dan cacat yang tersisa di bintang Feng Huo, dan kekuatan mereka kurang dari 1/5 dari biasanya. Namun, pada saat ini, bintang Feng Huo secara bertahap diselimuti oleh awan gelap, dan beberapa kapal perang spiritual besar datang dan mengelilingi bintang Feng Huo. Pada saat ini, pasukan garnisun yang tersisa di bintang Feng Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit gugup. Adegan yang luar biasa. Mungkinkah Kaisar Feng Huo telah kembali? Seharusnya tidak mungkin. Kaisar baru saja pergi belum lama ini. Akan ada perang, dia tidak bisa kembali dengan mudah. Lagi pula, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan membuat keributan besar. Hubungi Kaisar segera untuk mengetahui apa yang terjadi. Petugas penghubung itu tampak serius. Tidak mungkin. Saya baru saja mencobanya, semua pesan telah diblokir. Tidak ada sinyal yang dapat dikirim. Sialan. Ada yang salah. Sampaikan perintahnya. Semua pasukan, berkumpul untuk mencegah perubahan apapun. Juga, sembunyikan lengan kiri Yunli. Jangan sampai hilang. Kaisar masih menunggu untuk menyempurnakan lengannya, mendapatkan garis keturunan roh api, dan mencapai wilayah kekuasaan di masa depan. Ya. Semua orang menjawab serempak dan segera bersiap. Namun, sosok-sosok yang turun dari langit itu penuh dengan niat membunuh. Waktu hampir habis, segera temukan mayat Kaisar kedua. Jika ada yang berani menghentikan kami akan membunuh mereka tanpa ampun, bahkan jika itu berarti membunuh semua orang di dunia ini. Ya. Mengikuti dari dekat, ratusan ribu Master Super turun dari langit, dan tampak seolah-olah meteor terang berjatuhan dari langit, sungguh pemandangan yang indah. Di tanah, kedua biksu kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kagum ketika mereka melihat pemandangan ini. Kakak, lihat. Begitu banyak kekuatan besar yang turun. Begitu indah. Seindah bintang jatuh. Hebat. Mereka mungkin adalah bawahan Kaisar Angin dan Api. Aku sangat berharap suatu hari nanti kita bisa mencapai level mereka. Kakak, mari kita berdoa bersama. Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi guru yang tak tertandingi seperti mereka di masa depan. Berdoalah kepada Feng Wuxing agar kita bisa menunggu sampai hari ketika kita menjadi guru yang tak tertandingi. Kedua gadis muda itu memejamkan mata, menyatukan tangan, dan mulai membuat permohonan. Namun, pada saat yang sama, daratan yang tak terhitung jumlahnya di bintang Feng Huo dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Itu adalah para master yang tak terhitung jumlahnya yang terbang melintasi atmosfer dengan kecepatan tinggi dan akhirnya jatuh ke daratan, menyebabkan kerusakan besar. Bum bum bum. Pada saat ini, seluruh bintang Feng Huo berubah menjadi neraka di bumi. Bab 676. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Feng Huo Star dan bertindak sembrono seperti itu. Keluar dari sini segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Bising. Di bawah Po Jun, Xuanyuan Sitian, Dongfang Zhenjian dan yang lainnya membunuh dengan gila-gilaan dengan kecepatan tercepat tanpa ampun. Pada saat ini, seluruh bintang Feng Huo berubah menjadi neraka di bumi. Darah berceceran, mayat-mayat berjatuhan. Darah mengalir seperti sungai, dan kulit mayat-mayat yang berlumuran darah berubah menjadi merah. Bau darah memenuhi seluruh bintang Feng Huo, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Mereka semua adalah elit teratas di bawah Xiao Chen. Mereka bersatu, dan mereka lebih dari cukup untuk melawan bintang Feng Huo yang berkekuatan penuh. Belum lagi, para elit bintang Feng Huo pada dasarnya telah meninggalkan tempat ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kehidupan seluruh bintang Feng Huo hampir dibantai. Xuanyuan Sitian dan yang lainnya bertempur sampai ke kuil Kaisar. Formasi kuil Kaisar telah dibuka, dan yang tertinggal di dalamnya adalah kekeras-kepalaan terakhir Feng Huoxing. Xuanyuan Sitian dan yang lainnya membombardir secara kolektif selama 1 menit penuh, tetapi mereka masih tidak dapat menembus penghalang pertahanan. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan datang dengan cepat, dan Xuanyuan Sitian dan yang lainnya segera melangkah maju. Kaisar, formasi kuil ini terlalu kuat. Kami berkumpul dan menyerang selama 1 menit penuh, tetapi kami tidak dapat menghancurkannya. Po Jun meliriknya dan berkata, formasi ini bercampur dengan energi potensial. Itu milik kekuatan aturan. Hanya setelah mencapai ranah Kaisar Dewa, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahami metode ini. Sekarang, kamu baru saja mencapai ranah Dewa Penguasa untuk waktu yang singkat.
Wajar saja kamu tidak dapat membukanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menebas dengan tangan kanannya. Cahaya bilah pedang menyebar sejauh 100.000 kaki dalam sekejap. Pedang itu jatuh, dan penghalang formasi itu mengeluarkan serangkaian suara renyah, lalu meledak dengan keras. Di dalam formasi, wajah para biksu bintang Feng Huo berubah drastis. Itu Kaisar Dewa. Sialan, siapa kamu? Po Jun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Kau tidak perlu tahu. Serahkan lengan Yunli dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu dari Vega? Bagaimana kamu tahu bahwa lengan Yunli ada di sini? Sudah kubilang, ini bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Begitu Po Jun selesai bicara, pedang ilahi timur telah menebas, membunuh lawan hingga kepalanya jatuh ke tanah. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan apa yang diinginkan Kaisar sekarang juga, atau kami akan membunuh kalian semua. Biksu dari Feng Huo Star mencibir. Apakah kau pikir kami semua pengecut? Benar sekali, bunuh aku jika kau mau. Potong-potong aku jika kau mau. Kau pikir kami takut padamu? Jika kami mengerutkan kening, kami bukan dari keluarga bintang Feng Huo. Dongfang Senjian mencibir dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, Ye Wuchen muncul dari kerumunan. Mereka datang. Dia melirik ke arah kerumunan dan mencibir. Kalian tidak takut mati, kan? Tidak masalah. Ada 3.000 cara hebat, dan selalu ada sesuatu yang kalian takuti. Jika kalian tidak menyerahkan apa yang diinginkan Kaisar kami, maka kami akan menyiapkan makanan istimewa untuk kalian, saudara-saudara. Misalnya, sosis goreng pedas, sosis, dan potongan daging babi. Setelah digoreng, kami akan meminta kalian saling menyuapi. Termasuk sup urin dan tinja dan sejenisnya. Jika itu tidak berhasil, kami akan mencarikan kalian seorang wanita yang sangat jelek, atau binatang bintang, untuk menemani kalian dan bersenang-senang. Berhenti bicara. Murid-murid Feng Huoxing memiliki wajah sepucat lilin. Metode Ye Wuchen benar-benar tercela. Metode ini akan membuat mereka merasa 10.000 kali, atau bahkan 100 juta kali lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Beberapa murid bahkan merasa mual setelah mendengar kata-kata ini dan hampir muntah. Ye Wuchen tersenyum nakal dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, aku tidak perlu berkata apa-apa lagi, kan?" Semua orang menggertakkan gigi dan melambaikan tangan mereka tanpa daya. Berikan pada mereka. Tetapi, Yang Mulia, jika Kaisar kembali, bagaimana kami harus menjelaskan kepadanya? Apa-apaan ini? Kalau kau bisa mengalahkan mereka, aku, Sang Dewa, akan menurutimu. Hanya dengan satu kalimat, semua orang kehilangan kesabaran mereka sepenuhnya. Lumayan. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Bukan saja mereka tidak bisa mengalahkannya. Memikirkan tipu daya Ye Wuchen, mereka bahkan merasa sedikit tidak aman. Pada akhirnya, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan menyerahkan lengan Yunli. Adegan ini mengejutkan Po Jun, yang berada di puncak level ke-10 Kaisar Ilahi. Ketika Ye Wuchen menyerahkan kotak itu kepada Po Jun mengambil kotak itu dan langsung mundur 2 langkah, menjaga jarak tertentu dari Ye Wuchen. Orang ini terlalu pelit. Bersamanya, Po Jun takut dia akan menjadi orang pelit juga. Ye Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih. Kaisar, tolong jangan hina aku. Aku sangat bersih. Hah. Wajah Po Jun dipenuhi garis-garis hitam. Tidak, aku tidak membencimu, aku hanya tidak suka terlalu dekat dengan pria lain. Ye Wuchen melengkungkan bibirnya. Rasa jijik sudah tergambar jelas di wajahmu, oke. Tidak, serius. Pokoknya, aku punya posisi yang cukup bagus di sini, sangat menguntungkan, apakah kamu mau mempertimbangkannya? Jauh lebih baik daripada bergabung dengan tentara. Sumber dayanya juga lebih banyak dan lebih mudah untuk dipromosikan ke level Kaisar Dewa. Benarkah? Kau tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa meminta seseorang untuk membawamu melihatnya saat aku kembali. Terima kasih banyak, Kaisar. Sama-sama. Bersihkan semua yang ada di sini segera, lalu kirim telegram ke Tuan dan berangkat kembali ke pasukan utama. Ya. Semua orang berteriak, dan menyerbu kerumunan seperti seekor harimau ke kawanan domba. Dalam beberapa detik, mereka memusnahkan semua Master Feng Huo Mars. Setelah melakukan semua ini, semua orang pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di beberapa planet lain. Pasukan Xiao Chen menyapu beberapa planet dengan cara tercepat dan mengambil kembali tubuh Yunli.
Di sisi ini, Xiao Chen telah menerima perintah telegram. Tuan, 10 menit yang lalu, lengan terakhir kaisar kedua juga ditemukan. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung, dan akhirnya dia sedikit rileks. Senang sekali aku menemukannya. Akhirnya, perjalananku tidak sia-sia. Tetapi Tuan, 7 Legiun Galaksi Alter telah berkumpul untuk menyerang 1,4 miliar pasukan. 200.000 kapal perang spiritual telah dikerahkan di setiap sudut bintang Tianxi. Mereka dapat melancarkan serangan kapan saja. Lagi pula, 3 kaisar dewa yang bertanggung jawab atas negosiasi perdamaian di altar telah mengirim orang untuk memberitahu kita agar pergi ke sana dan membahas masalah ini. Xiao Chen berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan mengeluarkan suara berderak, dengan senyum tipis di bibirnya. Bagaimana dengan 1,4 miliar pasukan? Karena Yunli baik-baik saja. Tentu saja, aku bisa yakin untuk menemani mereka sampai akhir. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, aku tidak akan cukup bersenang-senang. Bersambung.